semua DNA yang ada dalam tubuh kita dimanapun posisinya itu mengkode semua bagian tubuh. DNA itu sama ya, dari tanaman, hewan, manusia itu bentuknya sama, molekulnya sama. Yang membedakan adalah bungkusnya. Mayat yang sudah ribuan tahun pun bisa dideteksi asal-usulnya, asalkan DNA-nya masih terpelihara dengan baik. Wah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Ikra Medical Podcast. Bertemu kembali nih bersama saya Dr. Anita Asmara MPko. Masya Allah nih udah lama gak ketemu ya teman-teman. Bersama saya ada narasumber yang sangat luar biasa. Selamat siang Dr. Sukma. Selamat siang Bagaimana Dr. Anita. kabarnya? Ya, kabar baik. Ya. Sehat ya dok? Sehat, Dr. Anita. Alhamdulillah. Nah, Dr. Eng Sukma Nuswantara, MPhil Filosofi ya dok ya? Betul. Nah beliau ini dulu ada seorang peneliti di LIPI dan kemudian di BRIN ya dok. Iya. Dan saat ini sekarang aktif sebagai bioteknologi medis di Rumah Sakit Santosa dan industri alat kesehatan diagnostik. Masya Allah. Nah dok, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa tentang apa dan bagaimana tes DNA itu dok. Kemarin kan sempat rame tuh ya dok ya, salah satu kasus yang berkaitan dengan tes DNA. Nah bolehkah dokter nih bisa memperkenalkan diri juga dan latar belakang keilmuannya serta pengalaman dokter di bidang biologi molekuler dan diagnostik. Silakan dok. Terima kasih Dr. Anita. Juga selamat siang buat sahabat Ikra Medical. Senang sekali ya podcast ya. Senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut sharing ya sedikit tentang kali ini di episode ini tentang tes DNA yang saat ini sudah mulai populer. Bidang keilmuan saya sebenarnya bukan dokter kesehatan tetapi lebih ke bioteknologi ya. Dengan latar belakang biologi, kemudian nanti biologi itu kan bisa ke kesehatan, bisa ke industri. Nah kali ini lebih mengarah ke mungkin kesehatan ya, kelihatannya begitu. Nah tentang tes DNA ini. Iya betul. Ya. Nah kenapa sih dok sekarang itu tes DNA menjadi teknologi yang semakin penting di dunia kesehatan dan industri diagnostik saat ini? Ya, Dr. Ikra juga sahabat Ikra, saat ini tes DNA termasuk kategori yang paling paling objektif ya, paling objektif. Karena dia tidak tergantung faktor-faktor lain, diagnostik lain. Sebagai contoh ya, diagnostik lain tuh banyak yang tergantung pandangan mata, kemudian warna, rasa, dan hal-hal lain yang menyangkut fisik dan kimia. Nah sebaliknya kalau DNA itu boleh dibilang tidak tergantung manapun. Jadi dia sangat objektif. Jadi tes DNA itu asalkan sampelnya itu betul-betul original sampelnya, dia tidak bisa dibohongi. Sampai ada tesnya ya kalau di luar negeri itu sampai di pengadilan, terus apakah ini adalah ayah sesungguhnya atau tidak, ada program itu ya dok? Betul. Kira-kira begitu. Kenapa memang sekarang merupakan tes yang paling objektif untuk membuktikan sesuatu atau menganalisis sesuatu yang sebelumnya nggak kelihatan mata, tapi perlu melihat perbedaannya. Ini apa sih bedanya A dengan B? Warnanya sama, tapi kok ada bedanya? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, apakah sekarang dengan berbagai fenomena di masa sekarang nih dok, apakah tes ini menjadi sesuatu yang juga meningkat dari segi kebutuhan di masyarakat, ataukah memang hanya untuk kasus-kasus hukum tertentu nih dok? Kelihatannya kalau melihat tren yang saya alami, karena kebetulan saya bekerja juga di rumah sakit, kelihatannya ada peningkatan dok. Oh iya. Kalau dulunya itu kan tes DNA termasuk tes yang eksklusif. Betul. Ya, boleh dibilang ya, maaf kalau saya bilang menengah ke atas. Iya. Tapi sekarang itu sudah mengarah ke tes untuk menengah ke bawah juga. Jadi untuk semua kalangan. Iya. Kalau dulu mungkin cuma artis-artis atau mungkin selebriti yang terkenal. Iya. Gitu. Sekarang mulai kelihatan kebutuhan itu bergeser ke semua lapisan masyarakat. Jadi kelihatannya merupakan suatu kebutuhan untuk membuktikan sesuatu.
Nanti kita bahas lebih lanjut apa itu pembuktian yang bisa digali dari tes DNA itu. Oh, oke. Dokter kalau misalnya ada sesuatu yang disampaikan, nanti sampaikan aja ya. Misalnya saya ingin menyampaikan, "Oh, ada PowerPoint-nya." Mana? Ya, ini sedikit Boleh ya? Boleh nanti. Ya. Mungkin saya tanya dulu ya. Sebelum tiba-tiba ini celing gitu ya. Iya. Oke, Dok. Nah, ini boleh tidak dokter menyampaikan mungkin secara bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat awam terkait DNA maupun tes DNA itu sendiri? Iya. Baik, jadi DNA itu merupakan molekul ya di dalam tubuh manusia yang turun-temurun diturunkan dari generasi ke generasi, bahkan dari manusia pertama barangkali, maaf kalau saya salah bilang, sampai sekarang itu ada DNA yang diturunkan, ada yang tidak. Jadi ada DNA yang mempunyai kesamaan, ada yang tidak. Jadi DNA itu dia merupakan cetak biru. Cetak biru misalkan, oh ini rambutnya hitam, ini rambutnya pirang, satu hidungnya mancung, satu enggak, matanya biru, matanya hitam, coklat. Itu semua dikode oleh cetakan DNA namanya. Iya, betul. Nah, itu kira-kira DNA yang singkatannya adalah deoksiribonucleic acid. Siap. Nah, boleh nih, Dok. Kita mungkin ada ilustrasi yang bisa memudahkan untuk para penonton kita, Dok. Iya. Jadi prinsipnya untuk membedakan satu dengan yang lain, dengan pola DNA itu mirip kalau kita melihat barcode ya. Barcode di supermarket itu ada barcode. Iya. Nah, barcode itu membedakan misalkan barang satu dengan barang lain, itu ada barcode-nya, itu membedakan nanti ada harga, ada itu. Demikian juga pada DNA. Jadi DNA itu setelah kita diambil sampelnya, kemudian diisolasi DNA-nya, diekstraksi, kemudian dianalisis ya, dianalisis menggunakan teknik yang namanya PCR ya, polymerase chain reaction, diperbanyak fragmen-fragmen tertentu dan akhirnya diuraikan dalam bentuk seperti ini, sehingga kita bisa melihat perbedaan antara ibu, anak, dan bapak. Jadi anak itu nggak akan tertukar. Betul. Jadi misalnya ada kasus anak hilang atau anak tertukar, itu bisa kita ketemukan asal usul ibu dan bapaknya, asalkan calon ibu dan calon bapaknya ada. Kalau nggak ada mungkin susah, kecuali ada sampelnya ya. Nah, kira-kira begini gambarannya. Mungkin bisa dengan gambar lain. Boleh dilanjutkan. Nah, ini ya. Ya. Yang dideteksi pada tes DNA itu apa? Jadi ada 2 macam tes DNA itu yang dibutuhkan saat ini ya untuk secara komersil. Yang pertama itu melihat hubungan keluarga antara ibu, anak, bapak, atau antara saudara kandung, atau anak dengan nenek, anak dengan kakek, itu bisa dilihat. Itu dengan pola yang namanya STR ya, STR, short tandem repeat. Itu semacam pola pengulangan DNA yang pendek. Itu polanya itu teratur. Jadi kalau ibu mempunyai pola demikian, bapak mempunyai pola demikian ya, seperti gambar pertama tadi, nanti akan terbentuk gambar gabungan. Jadi anak itu gabungan 50% ibu, 50% bapak. Sehingga membentuk kayak barcode baru yang komponennya itu dari ibu dan komponennya dari bapak. Demikian. Nah, yang juga populer saat ini adalah, ini sangat populer untuk komersil juga ya, asal usul etnis. Ya. Sekarang mulai pada orang-orang ingin tahu nih, Dok. Kelihatannya ada cenderungan demikian ya, terutama generasi baru itu ingin tahu nih, saya ini ada turunan apa sih? Barangkali ada Afrikanya sedikit, ada Eropanya sedikit, itu bisa dilihat dari tren ya, Dok. Iya, kelihatannya udah mulai ngetren nih, asal-usul teknis. Ini bisa dilihat dari apa yang dinamakan SNP ya, SNP, Single Nucleotide Polymorphism. Itu ada variasi perbedaan ya dari basa tunggal, dan perbedaan itu unik untuk setiap etnis. Nah, itulah yang menjadi patokan bahwa SNP itu bisa digunakan untuk membedakan antara etnis satu dan etnis lain.
Demikian dok. Iya, jadi ternyata sekarang itu bukan hanya untuk mengetahui hubungan keluarga ya dok ya. Iya. Kalau dulu kita kayaknya pengetahuan saya juga terbatas untuk mengetahui hubungan keluarga dan biasanya kaitannya dengan tadi hukum untuk memastikan betul nggak sih ini anaknya siapa, betulkah ini ayah kandungnya atau bukan. Iya. Nah ternyata sekarang bisa juga untuk menentukan asal usul etnis dan ternyata cukup diminati ya dok. Cukup diminati sekali. Nah, ini tadi menarik ternyata fenomena bahwa masyarakat menengah ke bawah pun sekarang sudah mulai memiliki awareness terhadap tes DNA. Ini penyebabnya apa ya dok? Kira-kira permasalahan-permasalahan apa nih yang membuat mereka akhirnya mengambil tes atau pemeriksaan DNA? Kelihatannya kita semua yang hidup di masyarakat modern yang membutuhkan satu keyakinan ya, misalnya untuk pembagian warisan atau misalkan asuransi dan seterusnya ya, perlu pembuktian yang objektif, cukup objektif. Jadi tidak katanya atau misalnya ini saya dulu turunan ini karena mirip hidungnya mirip nih dengan tetangga misalkan, saya turunan beliau gitu. Padahal untuk sekarang itu perlu pembuktian yang lebih objektif dengan cara tes DNA. Nah itu mungkin menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Walaupun tentu saja biaya yang dikeluarkan cukup tinggi ya karena masih mahal sekarang. Saya jadi ingat zaman saya dulu untuk membeli pulsa itu kan mahal ya. Betul. Tapi sekarang kelihatannya membeli pulsa itu kebutuhan. Udah satu kebutuhan primer sekali. Bahkan kalau dulu tuh ngeluarin 100.000 buat pulsa itu mahal ya. Tapi sekarang lebih baik Gen Z kalau anak-anak tuh daripada nggak punya kuota. Jadi jajannya itu pulsa. Iya. Mungkin itulah mirip dengan fenomena ini untuk tes DNA. Jadi kebutuhan untuk membuktikan sesuatu, kepuasan dan secara meyakinkan bahwa ada hubungan tertentu, kekerabatan maupun etnis tertentu. Oke, berarti akuransinya juga cukup tepat, sangat tepat bahkan ya, 99% gitu ya dok? Iya, 99,99. 99 itu hampir 100 gitu ya. Nah kalau boleh tanya terkait biaya sendiri saat ini kisaran berapa nih dok? Untuk biaya saat ini masih termasuk mahal, mungkin 2 digit ya. 2 digit. Memang ada 1 digit tapi tesnya lebih sederhana. Jadi tes DNA itu ada beberapa lokus. Jadi lokus itu seperti kalau boleh kita lihat di slide sebelumnya, apakah mungkin enggak? Di slide nah ini. Jadi pada slide ini jumlah lokus yang disetujui oleh KODIS. KODIS itu semacam konvensi internasional. Jadi hasil tes DNA ini diakui dimanapun di dunia. Kita pergi dan kapanpun. Jadi lokusnya itu ada 13 sampai 20. Makin banyak lokusnya makin mahal. Dan makin sedikit makin murah. Di luar negeri itu ada yang lokusnya hanya 7, itu harganya murah dan bisa didapatkan katanya sih, saya dengar di supermarket ya, di kitnya bisa dibeli. Seperti tes apa sekarang? Banyak kan tes kehamilan, tes apa ya di supermarket ya. Nah katanya di luar negara maju itu sudah seperti itu. Tetapi akurasinya tentu saja lebih akurat kalau kita ke laboratorium. Tapi ibaratnya untuk dok ya, seperti pemeriksaan sederhananya ya. Tapi kalau di Indonesia belum ada berarti? Saya belum tahu. Mungkin nanti akan ada tren juga tes DNA yang siap pakai gitu ya, yang bisa terjangkau di masyarakat. Mudah-mudahan ya di masa yang akan datang. Oke, nah kalau untuk sampelnya sendiri ini biasanya sampel untuk tes DNA ini bisa didapat dari mana saja dok? Karena kalau ngeliat di film-film kan kalau kejahatan bahkan dari liur dan lain-lain pun bisa ya dok? Betul sekali Dr. Anita. Jadi tes DNA itu bisa didapatkan dari mana saja di bagian tubuh kita. Dari mulai rambut sampai kuku, asalkan ada sel yang masih terpelihara DNA-nya. Kadang-kadang ada juga yang korban kebakaran yang sudah rusak tubuhnya. Kalau dulu mungkin hanya pola gigi ya di kedokteran yang bisa awet. Nah sekarang mayat yang sudah ribuan tahun pun bisa dideteksi asal usulnya, asalkan DNA-nya masih terpelihara dengan baik. Wah, keren ya. Sampai kalau nggak salah tuh ada kasus-kasus lama yang akhirnya dibuka dan ternyata menemukan pelakunya tuh baru sekarang setelah ada pemeriksaan tes DNA ya dok. Betul. Ya. Masya Allah. Apakah ada
selain dari tes DNA yang tadi, apakah ada tes DNA yang lain yang digunakan dalam industri diagnostik ini, Dok? Iya, mungkin kita bisa lihat di dua slide setelah ini. Terus, nah ini ya. Jadi tadi sudah saya kemukakan sedikit tentang STR ya, short tandem repeat itu. Kalau molekul DNA itu kan ada huruf-huruf A, G, A, T, C seperti itu ya. Nah ini ada pola A, G, A, T yang berulang-ulang terus. Nah jumlah ulangan ini sangat unik untuk setiap orang. Setiap orang ya? Iya. Jadi kalau ayah dan ibu mempunyai ulangan yang sama, anak itu harus mengikuti pola ibu dan anak. Coba, ya, bisa di slide berikutnya. Nah seperti ini ya, misalkan ayah itu mempunyai pola 8,11, artinya ulangannya 8 dan 11. Jadi ayah sendiri pun itu 8-nya dari ibunya si ayah. Iya, dan dari ayahnya. 11 itu dari ayahnya sendiri. Sehingga nanti anaknya itu harus mempunyai komponen ayah, dalam hal ini anaknya ini 11, dan komponen ibu 9. Sehingga hasilnya adalah 9 dan 11 itu anaknya bapak dan ibu yang sah. Kira-kira demikian. Siap. Kemudian apakah ada tujuan tes DNA ini untuk riset, Dok? Atau kebutuhan yang non medis? Ya, selain untuk riset, ya tentu saja riset memang DNA itu banyak diteliti. Juga non medis itu banyak digunakan untuk pembuktian. Baik aspek legal, hukum, untuk legalitas suatu kepemilikan misalnya. Pembagian warisan, kan mungkin dalam hukum agama ada pembagian warisan ya. Iya, betul. Kadang-kadang ada kasus tertentu yang sulit membuktikan bahwa ini anaknya betul dan ini bukan anak sah dan seterusnya ya. Itu bisa dilacak dengan cara tes DNA. Ya. Oke. Jadi sebenarnya sekarang luar biasa ya, kebutuhannya sangat tinggi. Apakah dokter juga sering diundang misalnya ke pengadilan atau kemana untuk memberikan kesaksian hukum oleh ahli? Ya, saya pernah diundang untuk membuktikan salah satu kasus, malah agak sering ya. Dari mulai kasus kepemilikan, kemudian kasus keluarga ya, kasus keluarga suami istri. Ada juga laki perempuan yang belum nikah juga ada. Oh, iya. Tapi kalau kasus hukum itu perlu metode tertentu. Dia perlu saksi pada saat pengambilannya. Jadi beda dengan sekedar ingin tahu, oh saya ada hubungan dengan dia gitu. Itu nggak perlu saksi. Tetapi kalau untuk kasus hukum itu ada yang namanya chain of custody. Chain of custody itu membuktikan urutan terjadinya itu, termasuk dalam kasus-kasus kasus kriminal yang digunakan oleh kepolisian, dan juga yang terkenal itu adalah yang dipakai oleh FBI ya. Itu menjadi standar pemeriksaan DNA juga di dunia ini. Ya. Keren ya. Jadi ingat film detektif ya, Dok ya. Apakah untuk kasus-kasus misalnya tadi kasus-kasus kriminalitas, pemerkosaan dan lain-lain, selama visum itu pun dilakukan tes DNA? Ya, betul. Sekarang termasuk tes yang paling objektif dan selalu ditunggu-tunggu ya, tes DNA itu. Betul. Kalau misalkan berbagai keputusan mengalami keraguan, maka tes DNA selalu dijadikan tes akhir yang untuk memastikan bahwa dia betul. Saksinya nggak ada, tapi ini buktinya ada. Kira-kira demikian. Ada kasus yang menarik nggak nih, Dok, yang bisa di-sharing sama kita yang paling berkesan itu sama dokter melakukan pemeriksaan diagnostik DNA ini, ada nggak, Dok? Sebetulnya banyak ya, tetapi banyak yang konfidensial. Ada yang paling unik itu adalah ini, satu anak diperebutkan oleh dua bapak. Wah, kok bisa? Bisa. Udah kayak sinetron Indosiar. Ada juga kasus-kasus misalkan satu anak diperebutkan, tetapi pada saat tes DNA itu ibu nggak boleh hadir oleh suaminya dan dilaksanakan diam-diam. Nah itu banyak sekali yang demikian, dan cerita-cerita tentang tes DNA itu sudah banyak sekali kalau ditulis dalam bentuk. Bagus, Dok, untuk ditulis ini menarik ya, karena berarti ada latar belakang seseorang itu mengambil keputusan untuk melakukan tes DNA. Wah, cuman sayangnya ini
rahasia ya. Ya, sangat Jadi nggak bisa konfidensial. diceritakan ya, karena sangat sensitif juga ya dok ya Betul, untuk ini. betul. Nah dok, teknologi kunci apa sih yang biasanya digunakan dalam pengujian DNA di laboratorium? Iya, ini teknologi kunci pemeriksaan DNA seperti namanya ya. Jadi DNA itu merupakan target utama dari pemeriksaan ini. Karena DNA itu ada dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua sel ada dan maaf ya kalau saya bilang sel yang ada di kaki itu juga mengkode hidungnya mancung atau enggak. Oh, Jadi gitu ya. semua DNA yang ada dalam tubuh kita dimanapun posisinya itu mengkode semua bagian tubuh. Masya Ya, Allah, luar biasa. cuma bedanya kalau misalkan sel itu ada di mata, maka DNA-nya mengkode warna mata, biru, hitam, coklat. Kalau DNA itu ada di hidung, dia menentukan mancung atau tidak, seperti demikian ya. Jadi sebenarnya DNA itu sama, diturunkan dari generasi ke generasi. Kemudian DNA itu sangat unik dari etnis 1 ke etnis 2 dengan perbedaan tadi SNP. Kemudian DNA juga sangat unik antara ibu, bapak, dan anak. Wah, Ya, kira-kira Masya demikian. Allah, luar biasa ya dok ya. Apakah ada perkembangan nih dok dari, mungkin kan dokter sudah lama nih ya untuk berada di bidang ini. Pemeriksaan DNA di masa lalu dengan yang saat ini secara teknologi itu perkembangannya bagaimana dok? Yang jelas saat ini banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita nikmati ya. Kalau dulu itu teknologi DNA itu seperti jauh sekali dari jangkauan kita semua ya, jangkauan masyarakat. Kalau sekarang makin ada kemudahan, itu terjadi karena pertama fasilitas kesehatan di Indonesia makin baik, kemudian juga regen-regen dan tes-tes DNA itu makin terjangkau ya, makin terjangkau. Kemudian nanti apalagi di masa depan tuh ada membuat regen-regen untuk biologi molekuler di dalam negeri, sehingga nanti nggak perlu lagi impor lagi. Saya pikir itu akan memacu perkembangan teknologi DNA di masa depan. Termasuk mungkin cloning dan lain-lain itu juga. Betul. Iya, mungkin ada pandangan khusus terkait hal tersebut, no? Tentang Cloning. ya. Iya, karena kayaknya sekarang semakin berkembang ya dok ya. Terus terang kalau cloning itu sudah biasa di dunia non manusia. Betul. Tetapi kalau cloning di manusia itu akan bersentuhan dengan hukum etnis ya. Etis apa tadi hukum etik ya. Kode etik ya. dan hukum. Betul. Nah, kode etik kedokteran khususnya yang berkaitan dengan teknologi DNA, khususnya tes paternity ini mungkin masih diperlukan di Indonesia karena akan semakin banyak tes DNA ini dipakai oleh berbagai kalangan. Mulai dari kepolisian, kemudian ada mungkin militer ya, ada juga dari sipil, dari ketenaga kerjaan, asuransi, itu akan di masa depan akan menggunakan teknologi ini dengan maksimal. Jadi akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan berbagai pihak ya dok ya. Nah, tapi untuk saat ini dok, apakah memang permintaan itu kebanyakan adalah permintaan sendiri, ataukah juga tadi yang paling banyak dokter tangani ini di bidang apa? Kebetulan saya bekerja di rumah sakit di mana permintaan itu dari pribadi. Jadi ada juga misalkan yang anaknya itu adalah hasil dari hubungan ibunya Indonesia, bapaknya di luar negeri, di Taiwan, di mana itu paling banyak. Karena mungkin banyak tenaga kerja Indonesia yang juga bekerja di luar negeri. Ya, itu yang paling banyak. Kemudian itu dilihat dari proporsi ya, atau proporsi pengguna. Jadi banyak yang menggunakan teknologi ini untuk membuktikan dengan meyakinkan gitu bahwa teknologi ini bisa digunakan untuk membuktikan bahwa oh dia betul anak kita, atau ada juga yang membuktikan bahwa kalau betul anaknya malah dia bersedih. Ada juga yang kalau betul anaknya dia senang. Jadi beda-beda kebetulannya. Iya betul ya. Jadi ada yang sedih atau ada yang senang kalau ternyata hasilnya itu sesuai dengan yang ekspektasi mereka. Ya. Jadi masing-masing punya kasus yang beda-beda. Wah, tapi berarti untuk sejauh ini dari kasus-kasus yang ditangani itu setahun biasanya
banyak sekali kan di atas angka 100 pemeriksaan? Saya pikir demikian ya, Wah, banyak. berarti memang kebutuhannya udah sangat tinggi ya, Dok, Sudah ya. tinggi. Nah, berarti untuk tenaga kerja yang mungkin nanti di lab diagnostik untuk DNA ini sebenarnya dari mana saja, Dok? Sebenarnya inti dari bidang ini adalah biologi molekuler. Biologi molekuler. Cuma saat ini kan biologi molekuler dipelajari oleh berbagai bidang ilmu, lintas ilmu ya. Betul. Ada kedokteran, ada juga mungkin yang DNA-nya untuk hewan ya ahli hewan, veterinary, kemudian yang tanaman oleh ahli tanaman. Itu semua menggunakan teknologi DNA ini karena memang sangat sensitif. Jadi perlu diketahui ya sahabat Ikra bahwa DNA itu sama ya. Dari tanaman, hewan, manusia itu bentuknya sama, molekulnya sama. Yang membedakan adalah bungkusnya. Bungkusnya. Jadi kalau DNA manusia itu dibungkus oleh selaput atau dinding sel yang berbeda dengan dinding sel tanaman. Ya, tanaman atau hewan. Sehingga nanti bagaimana mengeluarkan DNA itu perlu teknologi khusus untuk memecahkan selaputnya ini. Ya, tapi begitu sampai DNA-nya sudah terekstrak keluar itu sama. Menarik ya, Dok, ya. Menarik sekali. Jadi sebenarnya ilmunya sangat luas ya, Dok, ya, Sangat dan luas mungkin sekali. untuk saat ini bisa digunakan untuk berbagai hal ya. Iya. Berbagai penelitian juga yang sangat mungkin ya. Apalagi sekarang mungkin kasus banjir di Sumatera. Iya, betul. Mungkin dicari tahu korban-korban. Iya, untuk korban-korbannya juga bisa dengan pemeriksaan DNA ya, kalau misalnya mereka sudah tidak dikenali lagi. Iya, iya. Oke, terima kasih, Dok. Nah, kemudian, Dok, kesalahpahaman apa sih yang paling sering ditemui dari masyarakat terkait tes DNA ini? Selama ini sih kelihatannya baik sekali ya pengetahuan tentang tes DNA, khususnya untuk mengetahui saya keturunan siapa atau siapa bapaknya, siapa ibunya. Kelihatannya pengetahuan itu udah mulai merata di masyarakat. Ya. Iya, Dok. Sehingga khususnya setelah era COVID ini ya, Dok, ya. Setelah era COVID ini kelihatannya bidang biologi molekuler itu makin meroket, makin naik karena dia bisa melihat segala sesuatu dari sisi DNA, apapun bidangnya ya. Jadi saya nggak menyebut kedokteran saja, tapi bisa kedokteran, pertanian, peternakan, dan lain-lain, melihat dari sisi molekulernya. Jadi ini adalah salah satu bidang juga yang insya Allah masa depannya cerah ya, Dok, gitu ya. Mungkin buat adik-adik yang mau memilih jurusan, ini bisa jadi salah satu alternatif yang menarik ya, Dok. Karena ke depan mungkin ilmunya akan terus berkembang dan kebutuhan serta peminatnya juga akan sangat banyak ya. Iya. Juga mungkin kalau boleh saya tambahkan bidang farmasi ya. Bidang farmasi sudah mengarah ke biologi molekuler dan pengobatan personal. Jadi ada istilah personalized medicine. Kalau sekarang kan sakit kepala, semuanya sama obatnya, iya, tapi nanti analgesik gitu ya. Iya, kalau ini bidangnya sudah berkembang, maka sakit kepala si A akan beda dengan B. Menarik ya, Dok. Iya, karena turunannya beda, mungkin ada aspek lain yang perlu dilihat secara molekuler. Iya, betul. Ya, termasuk misalnya dia punya diabetes, antara penderita yang satu dengan yang lain juga beda ya. Iya, tepat sekali. Bahkan kalau sekarang tuh dari dokter Gaga ya waktu itu bahwa makanan pun bisa merubah gitu ya. Secara DNA bisa merubah, kalau misalnya ada keturunan ini belum tentu dia nanti akan mengalami penyakit tersebut kalau kita bisa cegah gitu ya, Dok. Betul, betul. Masya Allah. Dok, boleh closing statement-nya, Dok, terkait pemeriksaan DNA ini? Ya, sahabat Ikra, jadi teknologi DNA saat ini mulai diminati ya oleh berbagai kalangan. Mudah-mudahan teknologi ini bisa memecahkan berbagai masalah yang sebelumnya abu-abu. Iya. Menjadi lebih terang benderang, karena ini termasuk teknologi yang objektif sampai saat ini ya. Mungkin kedepannya adalah teknologi yang bagus. Tapi sampai sini merupakan teknologi yang sangat akurat, dipakai dalam berbagai bidang, dari mulai kriminal, kesehatan, kedokteran, sampai ke pengobatan. Jadi bisa melihat kecenderungan penyakit dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan informasi ini bisa membuka wawasan kita semua ya, bahwa di masa mendatang itu ada teknologi yang menjanjikan
Oh, untuk membuat Masya hidup kita Allah. lebih nyaman nantinya. Lebih baik Ya, ya. lebih baik. Ini sangat menarik ya terutama tadi personal terapi ya Dok Personal ya. terapi Dok, Itu ya. keren banget. Jadi kalau sekarang semuanya pukul rata Pukul rata. sesuai penyakitnya. Nanti mungkin antara hubungan dokter, pasien, farmakologis juga sangat ini ya, sangat Betul. akan lebih personal ya. Iya. Masya Allah. Demikian sahabat Ikra nih ngomongin masalah ini kayaknya sebenarnya pengen banyak ngegosip sama dokter tapi nggak boleh ya kalau bahas jadi gosip. Ya mudah-mudahan ini menambah wawasan kita semua, juga mungkin teman-teman, sahabat-sahabat, masyarakat semua yang tadi mungkin ada keraguan-raguan atau misalnya ternyata bab waris sekalipun ini bisa juga dilakukan pemeriksaan DNA untuk memastikan ya Dok ya. Betul. Nah semoga yang kita bahas hari ini bisa memberikan manfaat ya Dok ya. Dan ternyata waktu kita sudah habis Dok. Baik sahabat Ikra Medical Podcast, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dokter Sukma atas Ya. paparannya. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi untuk bahas DNA yang lain nih Dok Baik, ya. baik Insya Dokter. Allah. Nah, sampai berjumpa di pertemuan Ikra Medical Podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.